Kang Tete dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Lalu perkenalkan, nama saya Nova Maulana Rahman. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya mulai dari kanan. Perkenalkan, nama saya Devi Fazurukul Akia. Perkenalkan, nama saya Dini Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sekarti Harati Mandari. Perkenalkan, nama saya Salsa Salihat. Perkenalkan, nama saya Sania Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitri. Perkenalkan, nama saya Naisa Maliha. Dan satu orang lagi yaitu Asia Riorici. Materi akan diawali dengan kajian dasar ilmu farmasi, dilanjutkan dengan teknologi dan inovasi dalam pembuatan obat, serta proses penemuan dan pengembangannya. Kami juga akan membahas peran bioteknologi, industri farmasi, etika dan regulasi, hingga kontrol mutu obat. Tak ketinggalan, potensi obat herbal berbasis alam dalam pemanfaatan digitalisasi serta kecerdasan buatan atau AI dalam farmasi akan dipaparkan. Semoga materi ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana farmasi terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Salsa Salihat dari Prodi D3 Farmasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang definisi farmasi, sains, dan teknologi. Jadi, farmasi, sains, dan teknologi adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari ilmu dasar dan terapan, pengembangan, pembuatan, formulasi, serta evaluasi obat. Yang kedua, ada cabang-cabang ilmu farmasi, yaitu yang pertama ada farmakologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara obat dengan tubuh. Yang kedua ada kimia farmasi, yaitu fokus pada sintesis dan hasil senyawa obat secara kimia. Yang ketiga ada farmasetika, yaitu yang mempelajari tentang formulasi dan teknologi sediaan obat. Yang keempat ada farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembuatan obat dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kelima yaitu bioteknologi farmasi, menerapkan tentang teknologi biologis seperti rekayasa genetik. Yang keenam ada mikrobiologi farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme dan perannya dalam kontaminasi obat serta pembuatan antibiotik dan vaksin. Dan yang terakhir ada toksikologi, yaitu yang mempelajari tentang efek racun dan dosis berbahaya dari zat kimia terhadap tubuh. Yang terakhir ada pentingnya dasar sains dalam pengembangan obat. Ilmu dasar seperti kimia, fisika, dan biologi sangat penting dalam merancang obat baru, menentukan cara kerja obat, dan menjamin kualitas obat. Tanpa dasar sains, pengembangan obat secara modern tidak akan mungkin terjadi. Sains adalah fondasi dari semua inovasi di dunia farmasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Syafitri dari D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi farmasi dan inovasi. Yang pertama, teknologi nano, yaitu meningkatkan efektivitas obat dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Yang kedua, sistem pengantaran obat yang terkendali dengan cara mengontrol pelepasan obat untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Yang ketiga, 3D printing, yaitu membuat obat dengan bentuk dan dosis yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Halo semua, saya Naisa Maliha. Di sini saya akan menjelaskan proses penemuan dan pengembangan obat. Yang pertama, ada penelitian dasar. Yang kedua, ada penentuan obat. Yang ketiga, ada pengujian in vitro dan in vivo. Pengujian in vitro adalah pengujian yang dilakukan di luar pada makhluk hidup. Pengujian in vivo adalah pengujian yang dilakukan pada makhluk hidup. Yang keempat, ada pengujian klinis. Yang kelima, ada pengajuan izin. Yang keenam, ada produksi massal. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada pengawasan pasca pemasaran. Terima kasih. Halo semuanya, saya Dini Suci Ramadhani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran bioteknologi dalam farmasi. Bioteknologi memainkan peran dalam farmasi dengan memungkinkan pengembangan obat-obatan dan vaksin yang lebih aman dan efektif. Di sini ada beberapa contoh peran bioteknologi dalam farmasi. Yang pertama ada pembuatan vaksin, yang kedua ada pembuatan antibodi monoklonal, yang ketiga ada pembuatan
insulin, yang keempat ada pengembangan obat-obatan, yang kelima ada pengembangan terapi gen, dan yang keenam ada pengembangan terapi sel. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Pidarti Mandari dari D3 Farmasi, ingin menjelaskan produksi dan industri farmasi. Industri farmasi memproduksi obat sesuai dengan standar good manufacturing practice melalui proses formulasi, produksi, validasi, dan quality control. Validasi menjamin konsistensi dan quality control menjamin mutu. Otomasi dan digitalisasi membuat sesuatu lebih efisien dan akurat. Industri farmasi penting untuk memenuhi kebutuhan obat nasional dan mendukung kemandirian kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Sania Nur Aliza dari Prodi D3 Farmasi kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan regulasi farmasi. Penelitian dan pengembangan obat harus dilakukan secara etis, kemudian memperhatikan hak dan juga kesejahteraan seorang subjek penelitian. Sebuah penelitian dan pengembangan obat ini diawasi oleh beberapa regulasi seperti BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, WHO atau World Health Organization, dan juga standar internasional lainnya. Karena keamanan pasien dan transparansi data merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah penelitian dan juga pengembangan obat. Hai semua, kenalin nama aku Asia Yorici dari Prodi D3 Farmasi. Di sini aku mau jelasin tentang analisis dan kontrol mutu obat. Yang pertama, peran analisis kimia dan mikrobiologi. Analisis kimia memastikan ada zat aktif sesuai takaran, sedangkan analisis mikrobiologi menjamin obat bebas dari kontaminasi bakteri dan jamur. Yang kedua, teknik pengujian. Teknik seperti kromatografi, spektrofotometri, dan HPLC digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan kemurnian serta stabilitas obat. Yang ketiga, pengawasan mutu. Pengawasan dilakukan sejak tahap laboratorium hingga industri untuk memastikan setiap obat yang diproduksi konsisten, aman, dan memenuhi standar mutu. Terakhir yaitu pengembangan obat herbal dan bahan alam. Tanaman obat berpotensi jadi sumber senjata farmasi karena mengandung senyawa aktif. Maka pengolahannya pertama ekstraksi, yaitu mengambil senyawa aktif dari tanaman. Kedua standarisasi, yaitu memastikan kualitas dan konsistensi. Yang ketiga yaitu uji fitokimia, yaitu mengidentifikasi kandungan seperti flavonoid dan alkaloid. Contoh produknya yang pertama ada Phytofarmaka yang jadi stimuno dari ikan. Lalu yang kedua jamu ilmiah nanti jadi tolak angin. Tujuan akhirnya obat herbal yang aman, efektif, dan terstandar. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari malah gitu-gitu kebaik. Iya.